Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Hayatun Nufus, dosen informatika di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saat ini saya mengajar mata kuliah manajemen proyek. Senang bertemu kalian melalui video ini. Nah, sekarang aku mau kenalin ke kalian kampus tempat aku mengajar. Jadi menurut aku, kampus ini tuh punya visi yang simpel tapi keren banget, yaitu menjadi Universitas Islam Siber yang unggul dan berkelas dunia. Artinya, kampus ini pengen banget jadi pelopor kampus Islam berbasis digital, tapi levelnya tuh nggak main-main, nggak cuma level skala nasional, tapi juga skala internasional yang mendunia. Nah, gimana sih biar visinya itu bisa tercapai? Jadi ada beberapa misi utama yang akan aku coba jelasin ke kalian dengan bahasa yang simple dan ringan. Yang pertama, kita pengen bikin pendidikan masa depan di mana UIN Siber itu bisa jadi pelopor kampus Islam terbuka berbasis digital. Jadi bukan cuma buat di Indonesia aja, tapi bisa jadi contoh di dunia. Yang kedua, kita juga nyiapin pembelajaran jarak jauh yang full digital dan virtual. Jadi mahasiswa bisa belajar fleksibel di mana aja, tapi tetap dapat kualitas pendidikan yang terbaik tentunya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tentu aja kita mau meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Harapannya, UIN Siber bisa melahirkan lulusan yang punya pemikiran global, dapat berkontribusi ke masyarakat, tapi tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Jadi, kalau mau disimpulin, visi misi UIN Siber itu intinya pengen menjadi kampus Islam digital yang nggak cuma go nasional, tapi juga tentunya go internasional. Gimana? Keren banget kan? Kalau tugas pribadi saya sendiri sebagai dosen, tentu aja saya harus mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian. Nah, pengajaran itu gimana sih? Tentu aja saya mengajar mahasiswa salah satunya di mata kuliah manajemen proyek. Dan yang kedua adalah penelitian. Nah, ini nih yang menariknya. Jadi saya tuh memiliki fokus penelitian di bidang Natural Language Processing atau NLP, khususnya di area sentimen analisis dan pemanfaatan deep learning untuk pengolahan bahasa. Tujuannya apa nih? Tentu aja supaya teknologi itu bisa lebih peka kepada bahasa manusia dan bisa dipakai di banyak hal gitu kan, mulai dari layanan publik sampai analisis media sosial. Menariknya, penelitian saya di NLP itu bisa juga nih disambungin dengan mata kuliah yang saya ajar, yaitu manajemen proyek. Misalnya nih, dalam pengembangan aplikasi NLP, mahasiswa itu nggak cuma belajar teknis pemrograman, tapi juga gimana caranya mengelola proyek dari perencanaan, pembagian tugas tim, sampai evaluasi hasil. Jadi, teori manajemen proyek yang mereka pelajari bisa langsung dipraktikkan dalam riset atau proyek berbasis teknologi nyata. Dan contoh sederhananya itu, mahasiswa bisa bikin proyek analisis sentimen media sosial. Misalnya nih, menganalisis opini publik terkait sebuah topik di Twitter. Nah, dari situ, mereka itu bisa belajar dua hal sekaligus. Yang pertama adalah aspek teknis, yang kedua adalah aspek manajerial. Nah, kalau aspek teknisnya itu, mahasiswa belajar bagaimana cara mengelola data teks dengan NLP. Dan untuk aspek manajerialnya, mahasiswa itu belajar bagaimana cara mengatur timeline proyek, pembagian tugas antar anggota tim, dan memastikan hasilnya itu sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan poin terakhir dari Tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian, di mana saya terlibat langsung di masyarakat, memberikan kontribusi nyata lewat kegiatan berbasis teknologi dan pendidikan.
Selain itu, ada standar layanan yang harus saya capai, misalnya memastikan pembelajaran berlangsung interaktif, kemudian mahasiswa itu benar-benar memahami materi yang saya berikan, dan tentu saja memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan dunia industri saat ini. Dan tugas-tugas ini sangat erat kaitannya dengan tujuan UIN Bersheh Nurjati Cirebon, yaitu menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan siap bersaing di dunia global. Sebagai ASN, saya juga berusaha untuk menerapkan konsep Smart ASN, khususnya lewat literasi digital. Nah, ada 4 pilar yang akan saya jalankan. Yang pertama adalah digital ethics, yang kedua adalah digital culture, yang ketiga adalah digital safety, dan yang keempat adalah digital skills. Terkait digital ethics, yaitu menanamkan etika digital kepada mahasiswa, seperti bagaimana cara bersikap santun saat berinteraksi di dunia maya. Selanjutnya adalah digital culture, yaitu mendorong budaya digital di kelas, misalnya menggunakan platform e-learning dan tools manajemen proyek online, hingga kolaborasi digital antar mahasiswa. Dan selanjutnya yaitu digital safety, yaitu mengajarkan kepada mahasiswa terkait pentingnya keamanan data, terutama di era yang serba digital saat ini. Contohnya, gimana cara mengamankan akun, menjaga privasi, dan menghindari berita-berita hoax yang bertebaran di sosial media. Dan yang terakhir yang gak kalah penting adalah memberikan keterampilan digital praktis, misalnya cara mengelola proyek dengan aplikasi digital atau menggunakan tools populer di dunia kerja. Dengan menerapkan 4 pilar ini, saya yakin peran saya sebagai dosen bisa lebih maksimal dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya pintar, tapi juga cerdas secara digital. Jadi itulah sedikit cerita tentang saya, kampus tempat saya mengajar, dan bagaimana saya berusaha memberikan kontribusi lewat pendidikan, penelitian di bidang NLP, serta penerapan Smart ASN. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi khususnya buat teman-teman yang lagi belajar atau berkarya di bidang pendidikan dan teknologi. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita saya. Jangan lupa untuk selalu semangat, tetap belajar dan terus beradaptasi di dunia digital yang super cepat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.